Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan masih nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi, untuk membuat kita semakin paham, semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, maaf jika saya berada di ladang ya. Akhirnya Bapak Ibu merasa, jelek kali pemandangannya gitu ya. Saya minta maaf karena saya sambil kerja sebenarnya, sambil metik kopi. Tapi saya berpikir untuk membagi renungan, membagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita semakin paham, semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan maaf juga jika logat saya, penyampaian saya terlalu berbatu-batu bahasa Indonesianya ya. Walaupun saya lahiran Medan, lahiran di kota, tetapi sekarang saya sudah tinggal di kampung Batak, di desa yang mayoritas orang Batak ya. Saya minta maaf untuk bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang bagus. Maklum ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan jadi bahan ejekan ya. Dan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hubungan perjamuan suci, hubungan perjamuan kudus dengan makan darah, dan juga hubungan perjamuan kudus dengan orang yang sakit melarat atau orang yang mau mati ya. Kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah hubungan perjamuan kudus dengan makan darah ya. Hubungan perjamuan kudus dengan makan darah. Bapak Ibu, hal ini unik sekali. Karena ada yang mengatakan bahwa makan darah itu tidak salah, karena Yesus sendiri mengatakan di waktu dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, Yesus berkata, "Minumlah darahku untuk menjadi peringatan akan aku," katanya. Itulah ayat yang dipakai oleh beberapa orang yang tidak paham. Hanya tidak paham saja ya, bukan saya katakan sesat, bukan. Kurang paham dan juga kurang mengerti. Itu saja ya. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa yang Yesus adakan itu waktu perjamuan kudus itu kita harus pahami. Yang pertama, bahwa darah yang dikatakan Yesus waktu perjamuan kudus, mereka bukan sedang menikmati darah Yesus sendiri. Yesus motong jarinya, Yesus sayat mukanya, lalu kemudian darahnya diteteskan ke cawan, baru darah itu diminum oleh murid-muridnya. Bukan darah Yesus ya, tetapi anggur. Karena Yesus juga mengatakan di Matius 26 ayat 26 bahwa aku tidak akan meminum anggur ini, aku tidak akan meminum dari cawan ini, yaitu anggur yang daripada pokok anggur. Artinya yang diminum oleh murid-murid Yesus itu adalah anggur, hasil dari pokok anggur yang diibaratkan Yesus sebagai darahnya. Jadi murid-muridnya tidak pernah minum darah Yesus ya. Waktu mereka mengadakan perjamuan, murid-muridnya tidak pernah minum darah Yesus ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita harus paham. Loh, jadi kenapa tadi saya buat judulnya hubungan perjamuan kudus dengan makan darah, bukan minum darah? Nah, karena di daerah kami itu dikatakan makan darah, makan namargota ya, makan namargota, mangan namargota, mengalang namargota katanya. Kalau mengalang artinya memakan ya, berarti makan darah. Jadi walaupun bahasanya kurang tepat, kurang pas, maklum ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa hubungan makan darah dengan perjamuan kudus darah Yesus itu tidak ada Bapak Ibu ya.
Karena yang dinikmati oleh murid-murid Yesus, perjamuan kudus yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, inilah darahku kata Yesus, itu bukan darah Yesus ya, tetapi anggur yang diibaratkan dengan darah Yesus. Nah, kemudian kita harus pahami juga bahwa ketika kita makan darah, berarti kita sama dengan binatang. Kenapa? Karena hanya binatang, itu pun tidak semua binatang yang makan darah ya. Binatang buas, hewan yang liar gitu ya, seperti singa, harimau, dan binatang buas yang lain. Serigala itu yang makan darah ya. Dia terkam itu mangsanya, dia makan mentah-mentah dagingnya bercampur dengan darahnya. Jadi walaupun darah itu sudah dimasak, dicampur dengan dagingnya, dikatakan makan namargota, mengalang namargota, makan darah, itu adalah persamaan kita dengan binatang. Kalau kita makan namargota, artinya kita binatang ya, binatang buas. Jadi kita bukan sama dengan binatang. Kalau Bapak Ibu mau makan darah, memaksakan harus makan darah, kita harus ingat hanya binatang yang makan darah. Maaf untuk perkataan ini kurang sopan. Jadi saya ingin menyampaikan saja untuk membuka logika kita, membuka cara berpikir kita ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa kita tidak boleh menyamakan Yesus dengan binatang. Nah, jika Yesus mengatakan lakukanlah perjamuan kudus, minumlah darahku ini untuk mengingat akan aku, Yesus berbicara saat itu dalam wujud manusia ya, bukan wujud binatang. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa barang siapa yang memakan darah, dia adalah binatang. Karena yang waktu Yesus lakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya itu bukan darah asli, tetapi anggur. Yesus bukan sayat mukanya, bukan sayat wajahnya, potong jari, cucurkan darahnya, tapi itu anggur Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, yang ketiga ya, tadi udah kedua, nanti terus kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa darah Yesus itu lebih berharga daripada segalanya ya. Jadi kita tidak boleh menyamakan darah Yesus dengan darah binatang. Jadi kalau kita mengatakan kalau kita makan darah mengingat akan Yesus, di sini kita salah ya. Berarti Yesus itu kita katakan binatang secara tidak langsung ya. Jadi yang keempat yang ingin saya sampaikan, rangkuman dari semua perkataan saya ini, penjelasan saya ini, bahwa yang dikatakan Yesus dengan perjamuan kudus itu dengan darahnya itu adalah suatu sakramen yang harus kita lakukan untuk mengingat Dia, karena dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 22 kalau saya tidak salah, dan juga di kitab Yohanes 22 kalau saya tidak salah, dikatakan di sana bahwa kalau kita melakukan perjamuan kudus, artinya kita sedang menyatukan diri kita dengan Yesus. Coba dibaca itu ya. Kita menyatukan diri dengan Yesus, karena dikatakan bahwa Yesus di dalam kita di dalam Yesus kalau kita melakukan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa perjamuan kudus yang dilakukan Yesus itu, darah yang Yesus katakan itu sebenarnya bukan darah, tetapi anggur ya, hanya diibaratkan saja. Kemudian yang kedua, hubungan perjamuan kudus dengan orang yang sakit parah, orang yang hampir mati gitu ya. Ada beberapa orang mengatakan bahwa melakukan perjamuan kudus itu waktu mati ya. Bahkan ada beberapa orang, entah itu kebiasaan atau bagaimana, saya kurang paham ya, mereka hendak mau mati gitu. Ketika mereka mau mati, sudah sakitnya parah, sudah seperti tidak ada harapan lagi menurut dia ya. Akhirnya dipanggillah orang gereja, pendeta, penatua untuk mengadakan perjamuan di rumahnya. Dalam bahasa Bataknya dikatakan melakukan
ulau nabadia ya, karena sudah sakit parah. Nah, di sini kita harus paham Bapak Ibu Saudara bahwa melakukan perjamuan kudus itu bukan hanya mau mati. Kapan saja boleh dilakukan perjamuan kudus, bukan waktu sudah sakit melarat, sakitnya sudah parah baru minta perjamuan kudus ulau nabadia di rumah. Itu salah sebenarnya ya. Noh, tapi kan Yesus mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya ketika Yesus mau mati kan, mau disalibkan kan. Mungkin Bapak Ibu berkata begitu, seperti itu kepada saya. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, jika itu menjadi bahan bagi kita, pedoman bagi kita, kita harus ingat ya, kita harus tahu, kita harus ingat bahwa yang melakukan perjamuan kudus, pemimpin sakramen perjamuan kudus, sakramen ulau nabadia, waktu Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus, yang memimpin adalah Yesus kan. Yesus yang memimpin murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus kan. Nah, jika itu ayat itu Bapak Ibu Saudara ingin pakai, berarti Bapak Ibu pun harus melakukannya sebagai teladan gitu ya, meneladani Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu minta perjamuan kudus di rumah, meminta mengadakan sakramen ulau nabadia di rumah, berarti yang harus memimpin perjamuan kudus itu adalah orang yang sakit itu, orang yang meminta itu ya, orang yang mau mati itu ya, itu yang harus melakukan, yang memimpin perjamuan kudus itu sesuai dengan teladan Yesus. Jika itu yang Bapak Ibu mau pakai ayatnya, mau pakai teladannya. Nah, jadi Bapak Ibu kapanpun boleh melakukan perjamuan kudus, karena Yesus mengatakan, adakanlah ini untuk mengingat akan aku. Artinya di ibadah raya, ibadah minggu, waktu hari minggu di gereja itu boleh diadakan perjamuan kudus. Seperti kami 3 kali ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa dan penyembahan, ibadah raya, ibadah minggu, 3 kali dalam 1 minggu. Itu setiap ibadah, setiap melakukan ibadah ya di gereja, boleh melakukan perjamuan kudus. Jadi bukan mau mati, bukan waktu sudah sakit melarat baru mengadakan perjamuan kudus. Yang dilakukan ketika sudah sakit, firman Tuhan mengatakan harus didoakan, bukan melakukan perjamuan kudus ya. Jadi jangan memaksakan ayat Alkitab ya, supaya jangan saling jangan saling salah menyalahkan ya. Tetapi saya maklum, mungkin Bapak Ibu kurang paham atau kurang mengerti, jadi makanya saya jelaskan ya. Bukan mau mati saja ya, melakukan perjamuan kapan saja boleh. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, bahwa kalau kita mengadakan perjamuan kudus, itu adalah menyatukan kita dengan Kristus. Tetapi kita harus ingat, kalau mengadakan perjamuan kudus, dikatakan firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus, saya lupa pasalnya, 1 Korintus lah, dalam kitab 1 Korintus dikatakan kalau kita melakukan sakramen perjamuan kudus, kita jangan hidup di dalam dosa. Artinya kita harus melakukan pengampunan dulu kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahanku, baru kita minum anggur, makan roti ya, melakukan sakramen perjamuan kudus. Jangan belum melakukan pengampunan kepada Tuhan langsung dinikmati. Firman Tuhan mengatakan kita sedang menimbun murka Allah kepada kita ya. Baru yang harus kita ingat juga, bahwa melakukan perjamuan kudus itu dikatakan firman Tuhan harus dipahami dulu ya. Jadi anak-anak yang belum paham, walaupun sudah dewasa tetapi tidak paham, tidak mengerti tentang perjamuan, jangan melakukan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang sudah sakit melarat gini gitu ya, melakukan perjamuan kudus,
tetapi belum melakukan pengampunan dosa, jangan lakukan, jangan diminum anggurnya, jangan dimakan rotinya, karena engkau sudah berdosa jika melakukan itu. Dan yang kedua, jika Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus tetapi tidak tahu, tidak paham mengenai perjamuan kudus, Bapak Ibu juga berdosa kepada Tuhan ya. Di dalam 1 Korintus itu, coba Bapak Ibu baca, tetapi pasalnya saya lupa di mana. Di 1 Korintus berapa saya lupa, tetapi Bapak Ibu boleh baca di rumah. Jadi Bapak Ibu, inilah penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai hubungan perjamuan kudus dengan makan darah, hubungan perjamuan kudus dengan orang yang sakit parah dan orang yang hampir mati. Biarlah kiranya penjelasan saya ini dapat dimengerti, dapat dipahami, sehingga kita semakin mengerti, semakin paham bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih banyak lagi memahami, ingin lebih banyak tahu, boleh ya, boleh bertanya di kolom komentar ya di bawah ini, supaya Bapak Ibu berikan komentar di sana, saya akan jelaskan. Lama atau lambat, lama atau cepat, saya akan jawab, tetapi Bapak Ibu harus berikan komentarnya ya, pertanyaannya di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.